Selamat datang, selamat sore bagi jemaat yang terkasih di Minggu Prapaskah. Juga pada hari ini kebaktian Minggu Palmarum. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama memulai kebaktian kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama saudara-saudara seiman. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami mau merenungkan Minggu Palmarum hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh mendengarkan firman-Mu dan juga firman-Mu ini bisa memberikan kekuatan bagi hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pendeta Mika yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati dan Engkau mau tolong supaya apa yang dikatakan oleh beliau bisa memberikan kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin jemaat yang tidak bisa hadir pada saat ini, Engkau tibakan mereka dengan selamat, dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Engkau pimpin ya Bapa kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan mematikan lilin yang ke-6. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat Tuhan, hari ini adalah Minggu Palma, pembuka pekan suci yang memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum Ia disalibkan. Yesus disambut dengan meriah sebagai Raja Agung Mesias yang sudah sekian lama dinanti-nantikan orang Yahudi. Pada saat itu, Yesus naik seekor keledai sebagai tanda bahwa Ia seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Diambil dari Sakaria 9 ayat yang ke-9. Beri Dia hormat dan pujian. Tinggikanlah Tuhan. Dengan melambai-lambaikan daun palem, sambil bernyanyi, kita menyatakan keikutsertaan kita bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem baru, kota Allah di mana ada kedamaian. Mari kita menyambut kedatangannya. Hosana, 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 pujilah
Hosana berkumandanglah, dengarlah suaranya. Hai putri-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Seperti kita menyertai Dia dalam penyambutan yang meriah ini, demikian pula kita mau tetap bersama Dia pada jalan yang amat berat yang harus Ia tempuh, menuju Getsemani, menuju Golgota. Mari dalam suka dan duka, kita melibatkan hidup kita dengan hidup Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi daun palma ini, kita mau kuduskan. Tuhan, kuduskan daun palma ini untuk menyambut Dia sungguh sebagai Raja bagi kita. Allah yang kekal dan kuasa, sudilah memberkati daun palma ini, lambang kemenangan atas dosa dan kematian. Kami hendak menggunakannya untuk menghormati Kristus yang datang dalam nama-Mu. Semoga seluruh hidup kami pun merupakan penghormatan kepada Kristus, agar sesudah pengabdian di dunia ini, kami boleh bergabung dengan himpunan para kudus yang tak henti-hentinya mengeluh-elukan Kristus di kota surgawi. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana, Hosana. Kita mulai kebaktian kita. Oleh karena pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat duduk kembali. Inilah Minggu Palmarum, ya, akhir dari minggu-minggu Prapaskah yang terangkai dalam keinsyafan diri dan kerinduan akan kasih karunia dari Tuhan. Maka mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah suaramu ke hadiratnya, kepada Tuhan, hai penghuni surga. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dengan berhiaskan kekudusan.
I stand in the midst of multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood and the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory and real and worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of the Lamb. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the name of God. Sepanjang masa Prapaskah, seruan liturgi kita haleluya berubah menjadi Hosiana, ya. Hosana, saudara tahu apa artinya Hosana? Kita berseru Hosana, apa artinya Hosana? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi nama Tuhan. Hosana adalah doa, ya, satu ungkapan yaitu selamatkanlah kami, ya. Hosana apa? Selamatkanlah kami, ya. Dan inilah minggu di mana kita berseru Hosana, Hosana, oleh karena datangnya Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita, ya. Dan kita tahu bahwa keselamatan datang hanya apabila kita dengan sungguh mau mengakui dosa-dosa kita, ya, dan meninggalkannya dan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk diperbaharuinya. Maka mari kita bersatu dalam pengakuan doa kita secara istimewa di pekan suci sebelum kita menyambut Tri Hari Suci, puncak daripada perayaan iman kita, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah buat kita, ya. Sepanjang masa Advent sampai dengan Natal kita menyalakan lilin-lilin penantian akan kedatangan Kristus ke dalam dunia dan hidup kita. Sebagaimana kita lihat lilin-lilin yang menyala pada waktu Natal adalah lambang akan kedatangannya menyertai kita. Namun kedatangannya itu ditolak. Dan sesungguhnya oleh karena kitalah Kristus ditolak. Oleh karena kitalah Kristus menderita. Meskipun demikian, masih saja kita berdosa. Kita mengecewakannya karena masih hidup jauh dari kepenuhan kehendaknya.
Kasihanilah kami, ya Allah Maha Pengasih, ya Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami mengaku ya Allah, seperti Hanas dan imam besar Kayafas, sesungguhnya kami telah mendengar firman-Mu yang diwartakan secara terbuka dalam ibadah-ibadah, dan juga di dalam banyak kesempatan di tempat lain. Namun kami tidak menyambutnya dengan suka hati, karena firman-Mu menuntut kami untuk berubah, meninggalkan kesukaan kami, kenyamanan kami, dan memanggil kami untuk diperbaharui. Kami mengaku ya Kristus Yesus Tuhan kami, bahwa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering menyangkal-Mu seperti yang dilakukan oleh murid-murid-Mu. Saat Engkau ditangkap, kami menyangkal jalan-Mu, menyangkal sesama kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Dalam menghadapi perlawanan dan tekanan sebagai murid-Mu, mampukan kami dengan anugerah kasih sanggup berdiri teguh di pihak-Mu, menjadi murid-Mu yang setia. Kami mengaku ya Allah, terlalu sering kami menjadi seperti orang banyak yang menyalibkan-Mu. Kami tidak memilih jalan kebenaran dan perdamaian-Mu. Itu sebabnya kami berpihak pada Barabas dan melawan Engkau dengan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yangalah kami mengaku telah membiarkan hukum dimanipulasi dan berpihak kepada mereka yang kaya dan berkuasa. Hukum menjadi permainan untuk kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh dan menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang miskin dan lemah. Sistem politik telah membelakangi pengajaran dan kehendak-Mu, sehingga kami ikut berteriak, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ampuni kami ya Allah, dan bangkitkan kembali kesetiaan kami akan Dikau. Ampuni kami sebagai orang-orang beragama yang menjadi seperti anggota-anggota mahkamah agama yang senang bersorak-sorai dengan kesaksian-kesaksian yang sesat dan palsu. Seperti penduduk Yerusalem yang mengeluh-elukan-Mu, Hosana, Hosana, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Namun kemudian berbalik dan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Kami berseru Hosana, tetapi kemudian berbalik ke kebiasaan lama kami yang berdosa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa keinginan kami seperti keinginan Yerusalem yang memberontak terhadap-Mu. Iman dan ibadah kami seringkali hanya pameran. Hati kami perlu dibersihkan. Kasihanilah kami, sucikanlah. Amin. Lord, I come, I confess, moving here, I find my rest. Without you, I fall apart. You are what guides my heart. Lord, I need you, oh, I need
Where sins runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is God's in me. Lord, I need to, oh, I need to. Every hour I need to. My one defense, my righteousness, oh God, how I need to. Teach us to do. Temptation come my way, and when I cannot follow you, Jesus, you're a hope and stay. Lord, I need to, oh, I need to. Every hour I need to. My one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you. Kita membutuhkan Tuhan dan itu sebabnya kita berseru, Hosiana, selamatkanlah kami. Dan bagi kita yang dengan sungguh berseru Hosana, dengan hati semangat pertobatan yang sungguh, jalan Tuhan adalah jalan kasih, jalan pengampunan. Dia menyucikan kita. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dada noda dan telah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, hati meninggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa.
noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ku ingini. Selamat duduk kembali before children go to the Sunday school class. So let us we pray for them. Yeah. This small lot children now, yeah. Okay, let us pray together. So dear Lord, we really grateful that your church here has these children, that you have chosen them to love, to praise, to worship, and to serve you. The presence in your church is really make this just more alive and enthusiastic. So we pray, come, O Holy Spirit, your Holy Spirit of children, then fill the heart of all these children with the hope and love of Jesus Christ. So bless these children to get involved and participate in the life of the church with the children's spirit, sincerity, honesty, innocence, energy, and joy of children. So we pray, bless and lead the children in truth, and protect them from dangerous expression of our word, and teach them your way. May all these children walk in your path and find their hope and strength in you. In Jesus Christ we pray. Amen. Dan mari kita tundukkan hati kita, tiba saat yang kudus di hari yang istimewa ini, pembuka pekan kudus, untuk kita mendengar firman-Nya ya. Kita sediakan hati kita dengan sungguh untuk firman yang akan kita baca bersama dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan sungguh berkuasa. Berkuasa untuk memberi hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahwa segala tulisan yang Engkau ilhamkan yang sebentar akan kami baca di dalam Alkitab sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran. Dengan firman-Mu ya Tuhan, perlengkapi kami untuk setiap perbuatan yang baik dan hidup yang memuliakan-Mu. Sabda-Mu membawa kami hidup dan hidup dalam pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maka sekarang ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sudah kami buka hati kami, dan sungguh kami haus dan dahaga akan firman-Mu. Kenyangkan kami dengan roti kehidupan firman, supaya kami pulang dengan kekuatan, dengan kesegaran, dengan pengharapan, dengan kasih, dan iman kami diteguhkan
dan kami berjalan dalam kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berubah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku, diberikannya lah kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Hosiana, Hosiana. Dari teks yang dikirim oleh Penatua Dewi kepada saya mengenai tema-tema khotbah, saya tahu bahwa mulai dari hari Minggu tanggal 9 Maret yang lalu sampai dengan sekarang, saudara-saudara mengikuti seri khotbah, ya, satu seri khotbah yaitu khotbah 7 perkataan Yesus yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai ego emi, aku adalah, ya. Aku adalah, atau itu adalah aku. Saya ingin kita semua untuk menyegarkan kembali tanggal 9 Maret, saudara merenungkan Yesus berkata, aku adalah apa? Yang pertama kali seri khotbah ini apa? Masih ingat? Aku adalah roti hidup. Dan kemudian minggu berikutnya, aku adalah, udah lupa? Terang
dunia ya. Lalu minggu berikutnya adalah aku adalah pintu ya, dan kemudian berikutnya kita sudah sampai ke 4 ya, aku adalah gembala yang baik ya, dan kemudian saya rasa minggu yang lalu jadi masih segar sekali, aku adalah baru minggu lalu aku adalah jalan kebenaran dan hidup, baru minggu lalu ya saudara ya, dan hari ini adalah akulah pokok anggur yang benar, dan tepat pada nanti Paskah kita akan melihat akulah kebangkitan dan hidup. Maka saya percaya karena kita sudah sampai di 5 perkataan, tinggal 2 lagi hari ini, saya percaya bahwa saudara-saudara itu sudah tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkata Aku adalah. Siapa yang dimaksud aku pada Tuhan Yesus berkata aku adalah? Ya, saudara-saudara ikuti kan 5 kali kan Yesus berkata aku adalah ya. Jadi yang dimaksud Tuhan dengan dia berkata aku itu siapa? Aku di situ. Tuhan Yesus siapa? Ya, saudara-saudara renungkan itu bukan ya. Nah, saya mau ajak kita untuk memulai dari sini ya, karena untuk kita bisa memahami akulah pokok anggur, saudara harus dengan sungguh-sungguh mengetahui apa yang dimaksud Tuhan dengan aku di sini. Akulah ya. Aku atau ego emi ya. Ini saudara bukan aku dalam arti seperti saudara baca dalam kamus leksikon ya. Kalau namanya aku, kalau sudah bilang aku, siapa itu? Saya, diriku ini kan ya. Kalau secara kamus, kalau kita bicara aku itu pasti ya diriku ini, pribadiku ini ya, dirinya sendiri. Atau secara psikologi, dalam mendengar kata ego ya, ego siapa? Kalau sudah dikatakan kamu egois, gitu. Ya, siapa ego di situ? Diri kita ya, itu ego kita. Ini apakah Tuhan Yesus sedang bicara mengenai menonjolkan inilah aku gitu, egonya begitu sedang dibicarakan saat dia berkata aku ini pintu, ya, aku ini, apakah Tuhan ini sedang bicara egonya itu? Nah, orang yang mementingkan dirinya sendiri disebut apa? Egois kan, ya itu. Ya, dia sering memaksakan dirinya sendiri karena egonya itu, dirinya itu ya utama di dalam dirinya. Kadang tidak memperdulikan kehendak dari orang lain, tidak mau menerima penjelasan dari orang lain, merasa pendapatnya paling benar, paling betul ya. Orang yang mempunyai ego yang tinggi itu banyak yang memiliki sifat yang negatif, saudara ya. Sering mengkritik orang, sering menghakimi orang lain, sulit menerima kritik, diberitahu yang benar bukannya malah bersyukur, malah marah, malu ya, lalu gimana caranya bukan memperbaiki tapi untuk malu kalau egonya itu tampil ke depan berikut-rupanya. Maka sering manipulatif, tidak bisa fleksibel. Kalau orang sudah egonya tinggi itu nggak bisa fleksibel, kaku. Memiliki kebutuhan yang terus-menerus untuk dipuji-puji. Keinginannya harus selalu disetujui. Ya. Kalau disalahkan marah bukan main. Ya. Merasa lebih unggul, superior dari orang. Apakah Tuhan Yesus bicara aku ini sedang bicara mengenai ego seperti ini? Aku ini pintu, ya. Aku ini jalan, ya, kebenaran. Apa Tuhan Yesus ini sedang bicara aku, egonya ini? Kalau Yesus sedang banyak bicara tentang aku, mari kita pahami lebih dahulu ini ya, karena ini saudara dengar kata-kata yang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang aku di sini negatif sekali. Ini kayak orang mimi aku begitu kan ya.
Ini bicara dalam zaman yang berbeda dengan kita, belum ada Sigmund Freud mengeluarkan psikologi mengenai ego, ya, id, ya, dan sebagainya. Jadi Yesus tidak bicara tentang ego zaman sekarang ini. Seperti kalau saudara pernah buka sampul dari majalah Time, ya, majalah Time itu pernah tahun berapa saya lupa, ya, itu gambarnya itu orang sedang selfie. Ya, siapa yang sedang selfie? Nah, judulnya adalah The Me Generation. Ya, dan majalah itu mengungkapkan bahwa kita ini sedang hidup dalam zaman semua me, aku, selfie lah apa semua menonjolkan dirinya sendiri. Ya. Itulah generasi milenial, kata dari majalah Time. Jadi kalau Yesus bicara aku, saudara, di sini kita sudah masuk di akulah pokok anggur yang benar. Bukan berarti, saudara, Yesus ini sedang dikuasai oleh egoisme yang berfokus kepada diri sehingga membuat dirinya menjadi egois, hanya peduli kepada kepentingannya, sedang menonjolkan dirinya. Karena seluruh ajaran Tuhan Yesus tidak ada yang seperti itu. Ajaran Tuhan Yesus adalah kiranya kita apa? Merendahkan diri. Dan ajaran yang kita selama masa prapaskah kita latih, disiplin rohani kita dipanggil selama masa prapaskah ini adalah untuk merendahkan diri, menyangkal diri, menyangkal ego kita ini, ya. Bahkan menyalibkan diri kita ini sendiri, ya. Seluruh ajaran daripada Tuhan Yesus tidak ada yang mengajarkan untuk membesar-besarkan ego kita ini, ya. Tapi itulah inti dari masa prapaskah kita ini. Dengan sudah dipanggil puasa, dipanggil untuk lebih banyak bersaat teduh, rendahkan diri kita ini di hadapan Tuhan. Sangkal diri saudara, semampu saudara berkata, hidupku bukan aku. Nah, aku di situ bukan itu, ya. Seringkali kita bicara aku di sini. Nah, siapa aku di sini? Tapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Kita dipanggil bahkan untuk mematikan ego kita ini, ya. Kita dipanggil untuk menyalibkan ego kita ini di kayu salib bersama dengan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau Tuhan Yesus seri 7 khotbah bicara aku dan masih banyak lagi nanti di dalam ayat berkata aku, saudara, itu bukan berarti, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu sedang memiliki gangguan egomania. Kalau bicara aku, me begitu, ya. Egomania itu istilah psikiatri, ya, yang menyatakan bahwa kita ini asik dengan ego kita ini sendiri, ya. Jadi apa yang dimaksud aku di situ? Ya, saya rasa kita pertegas sebelum kita akan masuk Paskah dan mengakhiri ucapan Tuhan Yesus, aku. Siapa yang dimaksud Tuhan dengan aku di situ? Nah, buat orang, saudara, pada zaman Yesus dan sampai hari ini, ya, bagi orang Yahudi, saudara, bagi orang Yahudi, penganut agama Yahudi, Yudaisme, Perjanjian Lama, yang dimaksud aku di situ adalah siapa? Siapa? Allah, saudara, ya. Nah, saya akan jelaskan itu. Jadi kalau dikatakan aku itu yang dimaksud siapa? Allah. Jadi Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai siapa? Allah, ya, dalam kehidupan kita ini. Jadi saya ambil 2 contoh saja, ya, saudara, untuk kita memahami pada waktu Tuhan Yesus berkata aku. Kalau sudah baca di Yohanes pasal 8, berarti sebelumnya, bukan, ya? Pasal 8 ayat yang 23, Yesus berkata, kamu ini berasal dari bawah. Kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Aku dari atas. Siapa yang dari atas itu? Allah, saudara, ya. Jadi aku di sini siapa? Allah. Aku dari atas, nggak sama seperti kamu ini, ya.
Coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, siapa itu aku? Allah, ya. Pasti Allah yang dimaksud aku di situ kan ya. Satu contoh lagi ya. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, padahal Yesus lahir di Bethlehem jauh setelah Abraham, bukan? Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham ada itu, aku sudah ada. Nah, siapa aku? Ya Allah pasti yang dimaksud, saudara ya. Jadi sesudah Yesus mengatakan hal ini, saudara baca di Injil Yohanes itu, seluruh orang Yahudi terkejut. Loh, ya, ini orang mengatakan dirinya sebagai Allah kalau begitu ya. Dan orang Yahudi marah, dan saudara lihat di dalam firman Tuhan berikutnya, mereka hendak melempari Tuhan Yesus dengan batu karena ini menghujat Allah ya dalam kehidupan ini. Jadi Yesus itu berkata aku di sini sedang menyamakan atau mengidentifikasikan dirinya sebagai aku. Siapa aku? Allah, saudara. Dia sedang menyatakan atau mengidentifikasikan dirinya sebagai Allah. Jadi mengapa, saudara? Ya, orang Yahudi itu memahami Allah sebagai aku. Masa Allah kok aku gitu kan ya? Kira-kira dari mana itu orang Yahudi memahami bahwa namanya Allah itu aku? Ya. Nah, saudara harus lihat dari Keluaran pasal yang ketiga. Ingat ya, Keluaran pasal yang ketiga, pada waktu itu Musa menggembalakan domba dari mertuanya Yitro, kan? Ya, dia menggembalakan domba-dombanya, lalu dia sampai di Gunung Horeb, ya, dan Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk apa? Api di semak belukar, tapi semak belukarnya tidak terbakar. Lalu ini tempat yang kudus dan seterusnya, tinggalkan kasutmu. Dan pada intinya kemudian Musa diutus untuk pergi ke Mesir, apa? Membebaskan umat Israel. Ya. Lalu kisahnya panjang, tapi pada intinya lalu Musa, loh, kalau aku ini nanti sampai ke Mesir, orang-orang tanya, yang nyuruh kamu itu siapa, gitu kan? Kok kamu datang ke sini itu yang nyuruh siapa? Jadi Musa, lalu apa yang harus siapa namamu Tuhan? Ya, Musa tanya gitu kan? Tuhan tanya, Musa tanya kepada Allah, lalu siapa namamu? Lalu jawabnya apa? Tuhan jawab apa? Ingat, ini kata yang sangat penting, saudara. Itulah yang dikenal oleh orang Yahudi, siapa Allah itu? Aku adalah aku. Jadi aku adalah aku, saudara, itu dikatakan oleh Allah kepada Musa. Esher, ya, Eyeh, Esher, Eyeh. Nah, dari kata ini kata Eyeh, ya, nanti saudara akan mendengar kata Yahweh, Eyeh, Esher, Eyeh, ya. Dan ini kemudian diterjemahkan secara paling mendasar, saudara, kata Ibrani ini, aku adalah aku, ya, aku akan menjadi apa adanya aku ini, ya. Jadi Allah, saudara, berkata kepada Musa di Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Inilah yang harus kamu katakan. Katakan kepada orang Israel, aku adalah telah mengirimkanmu kepadamu. Nah, saya baca lagi ya. Ini kata inilah yang dipakai Tuhan Yesus, saudara. Aku adalah, nggak ada lanjutannya. Aku adalah telah mengirimku kepadamu. Katakan itu seperti itu. Sekali lagi, apa yang dikatakan Allah kepada Musa? Aku adalah. Nah, inilah hari ini yang kita renungkan bersama, saudara. Aku adalah, saudara. Jadi begitu orang Yahudi mendengar Yesus berkata aku adalah, tahu bahwa ini yang dimaksud siapa? Allah.
Allah ini ya. Nah dari kata inilah saudara, akulah, ini ya, dipakailah nama dari Allah buat orang Yahudi. Namanya Allah ya ini ya. Jadi kalau saudara dapat lihat ya, dari kata ini akulah, ini ya, kemudian menjadi nama dari Allah buat orang Yahudi. Asher, ini menjadi, kalau dalam bahasa Ibraninya itu Yod He-Wah-He. Yod He-Wah-He ya. Artinya saudara, kalau kita pakai bahasa Latin, YHWH. Apa? YHWH ya. Nah, bacanya ya, karena pada zaman itu orang Yahudi itu nggak kenal yang namanya huruf hidup A, U, O ya. Misalnya kalau kata akulah ya KLH gitu ya. Saudara harus isi sendiri, itu ada A-nya, ada U-nya. Kalau sudah belajar bahasa Ibrani, saya dulu disuruh belajar bahasa ini, mumet saudara ya. Karena mereka nggak kenal, saya harus ini A atau U atau I ya. Karena mereka hanya ada bukan huruf AU nggak ada ya. Jadi YHWH. Lalu diberi nama Yahweh, ada A-nya, ada E-nya, Yahweh. Sampai di Amerika kata Yahweh ini lalu menjadi Yehova ya. Jadi Yehova itu siapa? Allah ya, saksi Yehova ya. Yang dimaksud Yehova itu bukan Tuhan Yesus ya. Saksi Yehova itu nggak percaya Yesus itu Tuhan ya. Jadi mereka hanya percaya kepada Allah ya. Yesus itu hanya malaikat tertinggi dan seterusnya ya. Jadi mereka hanya bicara mengenai Allah. Siapa Allah itu? YHWH ya, Yod He Wat He, Yahweh itu saudara. Dan kata itulah yang muncul kalau saudara lihat di dalam Alkitab, banyaknya saudara buka Alkitab, YHWH itu jumlahnya itu 6.828 dalam Alkitab ya, kata Yahweh atau Allah itu. Jadi orang Israel itu kalau bertemu dengan kata YHWH, nggak berani dia baca Yahweh, nggak berani. Nggak ada orang Yahudi sampai hari ini suruh bicara Yahweh itu berani, nggak ada. Ya. Jadi kalau dia membaca kata YHWH, mulutnya itu bukan Yahweh tapi berubah menjadi apa? Adone. Ya. Begitu dia baca Alkitab ada kata YHWH, nggak akan dibaca Yahweh, nggak berani. Orang Yahudi, karena ini nama dari Allah, nggak berani. Karena 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi nggak ada orang berani, Ibrani bilang Yahweh, nggak ada. Kata Yahweh selalu diganti dengan Adone begitu ya. Adone itu artinya Tuanku ya. Nah selanjutnya saudara, berfirmanlah Allah kepada Musa. Setelah dia menyatakan itulah aku adalah aku ya, itu artinya Yahweh itu ya. Nah begini kau katakan kepada orang Israel ya. Tadi Musa kan tanya, kalau orang Israel tanya kamu ini siapa yang ngutus aku ya, lalu Musanya kata, nah gini kau katakan kepada orang Israel YHWH. Kalau dalam Alkitab YHWH itu, YHWH itu diterjemahkan dengan kata apa? Tuhan, tapi ditulis dengan huruf besar semua ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab saudara, mungkin ada Tuhan kok, Tuhan hurufnya besar, hurufnya kecil, ada Allah, ada Tuhan ditulis hurufnya besar semua. Kalau saudara temu di dalam Alkitab itu Tuhan dalam huruf besar semua, itu artinya YHWH di situ itu, saudara ya. Jadi begini, kau katakan kepada orang Israel, Tuhan YHWH itu Allah nenek moyangmu, Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Jadi nama Tuhan siapa? Aku. Nama Tuhan siapa? Aku. YHWH itu saudara ya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku. Jadi sebutan Allah itu apa? Aku, saudara, turun-temurun. Nah, sekarang sudah jelas bukan buat kita kalau Tuhan Yesus bicara aku itu siapa? Allah, saudara, bahwa dirinya adalah Allah, saudara ya. Ego emi, akulah Yesus. Ini secara implisit menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai YHWH. Maka orang mau melempari dia dengan batu. Lah ini manusia kok nyebut dirinya YHWH, aku adalah ya. Orang ingin merejam dia dengan batu, menghujat Allah ya. Jadi saudara, sekarang saudara memahami, kalau saudara berkata, kalau Yesus berkata akulah, terusnya tadi bukan ya, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah, dan sekarang hari ini sangat penting, akulah pokok anggur yang benar karena dirinya adalah Allah. Ya, sebagai Allah dia ini adalah pokok anggur yang benar, saudara. Apa artinya itu? Nah, saya mau ajak, inilah penjelasan dari Tuhan Yesus yang sangat penting buat kita, ya, kita semua. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, ya. Panggilan daripada Tuhan Yesus itu apa? Begitu dia menjumpai Simon, dia menjumpai Andreas, apa yang dikatakan? Mari ikutlah aku, ya. Itulah panggilan Tuhan, saudara ya. Tidak ada Tuhan Yesus sampai mati bilang, mari jadilah orang Kristen. Tidak ada, saudara ya. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Mari ikutlah aku, saudara ya. Dan oleh karena itu kita dapat lihat orang kemudian menjadi Kristen ya. Ada nggak kata Kristen dalam Alkitab? Ada nggak kata Kristen dalam Alkitab? Menurut saudara? Ada kan? Ya, ada. Tapi jumlahnya itu hanya 3. Seluruh Alkitab saudara buka, kata Kristen itu hanya ada 3 saja ya saudara ya. Dan itu, kata itu saudara, itu muncul pertama kali di Antiokhia. Jadi itu sudah zaman di mana gereja mula ya, bukan pada zaman Tuhan Yesus. Enggak ada zaman Tuhan Yesus ada sebutan Kristen, enggak ada ya. Ini baru muncul di Antiokhia saudara. Pada waktu itu Antiokhia itu 500 km dari Yerusalem. Orang-orang yang mengikut Yesus disebut sebagai Kristianos. Siapa yang menyebut? Yang menyebut Kristianos siapa? Orang bukan orang Kristen, ini ejekan ya. Jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus diejek, ini Kristianos gitu ya. Artinya ini Kristus kecil. Jadi kata Kristen itu saudara muncul 3 kali dalam Alkitab, itu ejekan untuk mengejek orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi buat orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus senang disebut Kristen ya, karena memang dirinya adalah Kristus kecil ya tak pakai nama itu meskipun diejek, namanya bukannya marah-marah, malah ya bagus nama itu saya pakai ya sampai dengan hari ini. Tapi masalahnya sekarang saudara tanya, saudara orang Kristen bukan? Orang Kristen kan ya. Nah pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah semua orang Kristen itu mengikut Yesus? Menurut saudara, apakah semua orang yang menyebut dirinya Kristen itu sungguh-sungguh mengikut Yesus? Tidak, bukan ya. Jadi sekarang hari ini saudara harus memahami apa artinya kalau Tuhan Yesus, mari ikutlah siapa?
aku, saudara ya. Mari ikutlah aku. Ya, di dalamnya. Itu dikatakan kepada Simon, itu dikatakan kepada Andreas. Maka saya mau mulai pada waktu Tuhan Yesus memanggil. Untuk kita pahami apa itu artinya pokok anggur ya saudara. Gak bisa saudara pahami kalau tidak sampai dimulainya dari Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya ini ya. Yesus berkata kepada mereka. Mereka di situ artinya adalah Simon dan Andreas. Mari ikutlah aku. Ya, lalu dikatakan ayat berikutnya 20, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saya mau ajak saudara untuk memahami ini dari kata aslinya dalam Alkitab, saudara, dari ayat 19 ini. Mari, apa kata Tuhan tadi? Mari ikutlah aku. Ya, nah, saya bacakan ya dari bahasa Yunaninya. Duete opiso mau. Ya, itu yang dikatakan dalam Alkitab. Itu kalau kita terjemahkan harafiah, saudara. Mari di belakangku, saudara ya. Kata ini kalau sudah terjemahkan, mari ikutlah aku ini, dalam bahasa aslinya apa? Mari di belakangku. Di belakangku. Ya. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di situ eko lautesen. Jadi arti ikutlah aku itu, marilah berjalan di belakangku ya. Tuhan Yesus di depan berjalan. Nah, kenapa? Apa artinya itu? Kok Yesus bicara mari berjalan di belakangku, bukan? Ya, itu yang dikatakan Yesus, mari berjalan di belakangku. Apakah ini etika, sopan santun? Nggak baik kalau murid berjalan di depan, ya, guru kencing berdiri, murid gimana katanya ya? Apa itu sopan santun ya? Sehingga seperti halnya kalau dulu saya SD itu ada guru duduk di situ, nggak boleh jalan lalu petenteng gitu. Apa ini? Mari berjalan di belakangku itu hanya sopan santun, etika. Apa artinya kalau dikatakan mari berjalan di belakangku? Nah, saudara harus ikuti kata berikutnya. Setiap kali Tuhan Yesus berkata mari ikutlah aku, kata yang mengikuti adalah apa? Perhatikan ini dengan baik saudara ya, karena saudara kalau mau tahu apa artinya mengikut Tuhan, meninggalkan. Itu kata yang berikutnya. Kalau orang mengikuti Tuhan Yesus, kata berikutnya pasti ada. Ada yang ditinggalkan demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu dua kata yang selalu muncul saudara ya di dalam setiap kali Tuhan Yesus berkata mari ikutlah aku ya. Nah, ini gimana saudara mau kasih contoh ya? Saya akan kasih contoh yang sederhana. Firman Tuhan berkata, tadi kan meninggalkan kan? Kalau orang ikut meninggalkan. Nah, saya ambil dari Kejadian 2:24. Seorang laki-laki akan apa? Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Nah, kasih ini meninggalkan dan dia bersatu dengan istrinya. Nah, karena begitu dia meninggalkan dan kemudian sehingga keduanya itu tetap dua enggak? Enggak, berubah menjadi satu. Nah, saya mengajak saudara untuk nanti masuk ke pokok anggur yang benar. Aku ini pokok anggur, kamu carangnya. Ini enggak bisa dua, ini satu. Ya. Selalu saudara kalau kita lihat ya, mengikut yang dimaksud ya di dalam Alkitab itu saudara, itu adalah relationship. Mari ikutlah aku. Lalu orang meninggalkan, itu seperti suami istri. Ini Tuhan sedang bicara, kalau ikutlah aku itu apa? Relationship, hubungan ya, yang harus dibangun ya. Akibat dari relationship itu meninggalkan ayah dan ibunya, maka dia menjadi satu dengan
istrinya itu, ya, dia rela atau bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk menjalin hubungan dengan Yesus. Ya, jadi sama seperti istri saya ini, ya. Dulu zaman saya deketi dia, ada banyak. Saya duluan yang ngapeli dia, ya banyak laki-laki. Ada yang bawa mobil, ada yang bawa ini. Nah, saya datang naik sepeda. Tinggal dia, ini yang jagongi ada yang pakai mobil ini. Yang saya datang naik sepeda. Saya datang, kok temennya banyak begitu ya. Tapi saya disambutnya. Ya. Nah, pada akhirnya karena dia mau menjalin relationship dengan saya, kan? Maka dia meninggalkan segala sesuatu. Akibatnya apa? Sekarang jadi apa? Istri pendeta. Coba dia nggak mau dengan saya, jadi istri pendeta nggak? Enggak, ya. Nah, saudara juga di sini ada yang dibawa suami saudara. Kalau enggak, saudara mungkin masih di Indonesia, kan? Ya. Nah, akibat saudara mengikut, ya saudara jadi seperti yang diikuti, bukan? Ya. Nah, jadi dia jadi istri pendeta, coba enggak? Ya, mungkin yang deketi ada yang jadi bos BCA, dia jadi istrinya bos BCA, ya. Nah, deketi saya jadi istri pendeta. Kalau dia ikut orang lain kemana-mana dibawa pakai mobil, sama saya bawa pakai sepeda, saya bawa sana, saya boncengkan di belakang, ya gitu. Ya dia begini aja. Itu ikut, ya. Mari ikutlah aku, ya. Jadi saya mau ajak saudara untuk lihat di Lukas pasal 5 ayat 11. Dan sesudah mereka di situ artinya Simon, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, saudara, ya. Dan juga Lewi. Saudara tahu siapa Lewi itu? Pemungut cukai, kan? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dapat lihat di Lukas pasal 5. Nah, setelah bicara dengan Yesus, dipanggil, mari ikutlah aku. Maka Lewi, mata duiten, ujung-ujungnya selalu duit, semuanya itu dengan riba, dengan apapun, ya. Kita lihat dalam kehidupannya ini, lintah darat dalam hidup ini. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku. Apa Lewi tetap jadi pemungut cukai? Apa Lewi tetap mata duitan? Apa Lewi setiap kali ngomong ujung-ujungnya masih duit? Lewi berubah. Dia meninggalkan pekerjaannya itu. Nah, saudara tahu siapa Lewi itu? Jadi apa setelah ngikut Tuhan Yesus? Dari pemungut cukai jadi apa? Gak ada yang tahu? Pengurus gereja. Nah, saudara baca Alkitab saudara, ada yang namanya Injil Matius. Siapa Matius? Yang nulis Injil Matius siapa? Lewi, saudara-saudara, itu Lewi, ya. Jadi Lewi pemungut cukai karena ikut Tuhan Yesus jadi siapa? Penulis Injil, saudara. Matius namanya sekarang. Itulah mengikut, saudara, menjadi satu relation, merubah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kalau orang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, berjuta-juta orang mengikutinya, kita akan lihat mereka semua dirubah oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen dulu mata duitan, sudah setahun sampai sekarang ke gereja masih mata duitan, ya. Ngikut Tuhan enggak itu? Bukannya malah lebih baik, malah nemen dalam hidup kita ini. Mengikut itu selalu membawa akibat. Ya, seperti istri saya ini, mau nggak mau sekarang jadi istri pendeta dia. Coba enggak jadi, ya. Ngikut dia ini selalu membawa dampak, selalu membawa perubahan dalam kita. Tergantung siapa yang kita ikuti, bukan? Ya, kalau saudara ikut dengan pendaki gunung, nah, saudara rasakan sih, saudara punya suami senangnya daki gunung, nah, saudara milih ya, mau tinggal terus di rumah atau ikut sama, bukan? Ya, nah, suami saudara itu pelaut, saudara itu lalu memilih musikus di klub malam,
Apa saudara itu memilih untuk mengikuti penyelundup narkoba, ya, saudara, ada dampaknya, ada akibatnya dalam kehidupan ini, ya. Dan saya mau kasih contoh sederhana saja. Setiap kali firman Tuhan bicara, misalnya Elisa mengikuti Elia. Artinya apa itu? Ya, 1 Raja-Raja pasal 19. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, Lalu dia berkata kepada Elia, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jadi, dapat kita lihat di sini, Elisa mengikuti Elia itu siapa yang ditinggalkan? Ayah dan ibunya. Tak pamit dulu, tak ciumnya dulu ayah dan ibu. Karena setelah saya mengikut kamu, mereka saya tak tinggal itu. Ya. Lalu apa akibatnya setelah Elisa mengikuti Elia? Dia menjadi apa? Nabi, menjadi nabi, berubah. Elisa sungguh-sungguh menjadi nabi. Contoh yang lain, ya, kita lihat di dalam Alkitab. Rut mengikuti Naomi, ya. Sampai ke Moab, itu negeri kafir, anak-anaknya nikah dengan orang kafir, semua anaknya kemudian mati, tinggal menantunya 2 orang Moab. Tuhan punya peraturan Taurat, orang Israel nggak boleh kawin dengan orang Moab, saudara, ya. Orang Moab itu sudah nanti lihat sejarahnya Moab dan seterusnya itu. Moab ini, saudara, bagi orang-orang Israel ada negeri yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kita dapat lihat di dalam firman Tuhan, bukan? Itu Orpa sudah pulang kembali ke negerinya. Kamu juga pulang. Naomi bilang begitu kan, aku mau balik ke Israel. Tapi Rut berkata apa? Kemana engkau pergi aku? Saya baca, ya. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak apa? Mengikuti engkau, mengikuti Naomi. Sebab kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Itu arti mengikut. Apa akibatnya? Saya dapat lihat apa akibatnya? Akibatnya buat Rut, perempuan Moab, perempuan yang dianggap kita lihat kafir dan seterusnya, dirubah menjadi satu-satunya wanita, ada 2 wanita yang dipakai untuk nama Alkitab apa? Rut, saudara, ya. Dan kalau saudara baca silsilah dari Tuhan Yesus, yang menurunkan Tuhan Yesus salah satunya adalah Rut, perempuan Moab, saudara, tetapi bisa dirubah, dipakai Tuhan yang menjadi silsilah yang menurunkan Tuhan Yesus. Nah, demikian, saudara, kita masuk ke pokok anggurnya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata perumpamaan pokok anggur dan ranting, ini bicara apa? Relationship, mengikut Yesus kepada kita, ya. Bahwa kita ini harus melekat menjadi satu, ya. Seperti mempelai wanita mengikuti mempelai laki-laki. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Berapa banyak saudara ikut-ikutan? Teman saudara dibaptis, saudara ke gereja karena ikut-ikutan. Apalagi kalau saudara tidak ke gereja, dijiwit sama istri saudara, ayo bangun, ya. Nah, berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita datang
karena ada udang di balik batu. Ya. Ada nggak orang wanita mau dibawa laki-laki, tapi falsafahnya, kalau ada uang abang disayang, bukan? Kalau nggak ada uang, ya ditendang ya. Itu bukan relationship ya. Relationship yang sungguh itu adalah dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kaya dan seterusnya, apapun dalam kondisi kita ini, itu bukti cinta yang sejati. Mengikut ini, saudara, dalam relationship ini, itu berarti, kalau kita ini mengikut, itu berarti mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi, saudara, kalau mau paham apa artinya melekat pada pokok anggur itu, kita membangun relasi yang sungguh-sungguh mengasihi, mempercayai dengan sungguh, berpaut sedemikian kuatnya seperti Ruth berpaut kepada Naomi dan mengikatkan diri kita kepadanya, mau mendengarkannya, mau untuk mentaatinya, mau untuk menyerahkan dirinya, mau untuk berkomitmen kepadanya, dan mau untuk mengabdikan diri kita ini kepadanya. Untuk menjelaskan gambaran mengikut Tuhan seperti ini, dipakai perumpamaan ini, akulah pokok anggur, kamu carangnya. Kalau kamu gak melekat seperti carang dalam pokok anggur, kamu tidak mengikut aku. Maka saya akan tutup, saudara. Ada kalanya kalau dikatakan melekat itu, saudara, itu berarti ada juga yang sepertinya jadi ranting, tapi dia tidak melekat kepada Allah. Ini namanya hanya penggemar. Kira-kira saya bisa lihat orang Kristen penggemar Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus. Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Penggemar sama pengikut itu ada bedanya nggak? Ya. Nah, saya mau aja gini ya, kalau saya mengikut, Tuhan bilang kamu seperti pokok anggur di rantingnya. Ya. Tadi kalau penggemar itu pisah, saudara. Ya. Saudara memang kalau sudah jadi penggemar, ya, misalnya penggemar siapa? Bintang film Korea, saudara, ya, lalu datang, wah, saudara histeris bukan? Saudara bisa histeris dengan Tuhan, teriak-teriak, saudara memuji Tuhan, tapi hanya sebatas penggemar, saudara, seperti penggemar saudara apapun ya, bintang film, apa pemain bola ya, saudara bisa histeris, saudara bisa tepuk-tepuk tangan, saudara bisa, saya dukung, saya aktif, saya begitu ya. Tapi hanya sejauh fans, hanya sejauh penggemar. Ini sudah tidak menjadi pokok, tidak menjadi ranting yang melekat di pokok anggurnya, hanya sebagai penggemar. Penggemar itu, saudara, fan itu menyukai, mengagumi, saudara, kagum. Ku kagum akan engkau, dan seterusnya. Saudara bisa mengagumi Tuhan Yesus. Saudara mengagumi, saudara juga memiliki apa kepercayaan sejauh saudara terpikat dengannya, bukan? Ya. Ada keterpikatan saudara dengannya, ada kenyamanan. Tapi kalau kemudian sudah tidak nyaman, seperti murid-murid pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku. Kemana murid-muridnya? Kemana? Lari semuanya. Ini penggemar, saudara. Ya. Bahkan ada yang mengkhianati dan menyangkal dia. Kalau sudah tidak nyaman, penggemar itu kalau sudah nggak nyaman, membuat saudara kemudian nggak suka lagi, ya, membuat sepertinya nggak menarik lagi buat saudara, saudara akan tinggal. Saudara akan beralih ke idola yang lain dalam kehidupan kita ini. Ya. Bahwa tangan-tangan penggemar itu, saudara, para penggemar itu selalu tepuk tangannya akan berakhir pada waktunya. Saudara juga semua ini, saudara ikut Tuhan, saudara kebaktian di sini. Tapi kalau saudara ini hanya penggemar, saudara datang ke GKI San Francisco, iya, mungkin sudah 5 tahun gitu. Tapi saudara, nanti kalau gereja ini ada masalah, ya, lalu ada ini dan itu, nah saudara hanya tinggal, misi ada di sini enggak? Atau sudah meloncat ke sana, saudara. Ya. Saudara hanya jadi penggemar sejauh saudara ini nyaman, ya,
Sorak-sore kita ini itu tidak bisa diandalkan. Namanya penggemar nggak bisa diandalkan. Jangan saudara andalkan penggemar sorak-sorenya itu. Tidak bisa diandalkan dan akan berakhir. Sedangkan pengikut, kalau kita mau dilihat di sini, istri saya dengan saya, dia bukan penggemar saya. Kalau saya tiba-tiba kemudian bilang, kepala saya pusing, saya bawa dokter, diperiksa, kamu stadium 5, apa kemudian dia bilang, nah kok stadium 5, nah siapa kamu ini? Ya sudah, saya cari penggemar yang lain, bukan komitmen. Dia akan merawat saya, itu mengikut, saudara ya, dia berkomitmen. Tapi penggemar itu nggak pernah ada komitmen. Kalau nyamannya sudah hilang, ya hilang. Nah, saudara mau ditanya, saudara ini ikut Tuhan berkomitmen atau hanya penggemar? Ya, sejauh sudah diberkati Tuhan, sejauh saudara sehat, sejauh lalu saudara sakit, saudara marah-marah dengan Tuhan tidak? Kecewa dengan Tuhan tidak? Lalu meninggalkan Tuhan tidak? Apakah saudara mengikut Tuhan itu dengan komitmen atau hanya sekedar penggemar? Penggemar itu konsumen. Apakah saudara datang kepada Tuhan Yesus itu hanya sebagai konsumen? Tapi kalau saudara menjadi pengikut, saudara datang tidak konsumen. Dapat apa saya ke gereja ini? Enggak. Saudara akan bicara mengenai apa kontribusi saya? Apa yang bisa saya berikan? Itu pengikut. Sejauh saudara hanya jadi konsumen di gereja, saya dapat apa? Kalau nggak dapat apa, tak pindah aja. Saudara ini hanya penggemar. Tapi kalau sudah sampai di komitmen, saudara mau bilang, bukan hanya konsumen, saudara justru menjadi kontributor. Apa yang bisa saya lakukan? Itu namanya pengikut, saudara, pengikut Kristus. Ya. Kalau saudara ini hanya tidak seperti ranting melekat di pokok anggur itu, saudara hanya duduk di tribun, sorak-sore, namanya apa? Nah, saudara ke gereja penonton aja nggak? Nonton ngomel-ngomel, wah worship leader kok ngono, ya. Kalau saudara ngomel-ngomel, hanya jadi penonton dalam gereja. Saudara hanya duduk di tribun, di gereja ini hanya duduk penggemar saja, atau saudara ini masuk jadi pemain ya, seperti tadi Pak David. Pemain enggak dia? Pemain, tadi baca Alkitab pemain ini saudara ya. Apa dia saudara jadi pemain atau saudara ini hanya jadi duduk di tribun penonton saja ya. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara-saudara tidak akan jadi penonton ya. Pengikut itu selalu partisipan. Penggemar itu hanya separuh waktu. Istri saya ini ikut saya nggak separuh waktu, sepenuh waktu ya. Kalau hanya penggemar hanya separuh waktu ya. Kalau ada yang sudah sore setelah itu ya, boh karepmu begitu kan ya. Pengikut itu tidak separuh waktu, saudara. Sepenuhnya ya mengikut Tuhan. Pengikut Kristus itu bukan hanya penggemar dari firman Tuhan, wah bagus gitu, tetapi adalah pelaku dari firman ya. Dan yang terutama saudara, kita dapat lihat bahwa penggemar ini hanya selalu berpusat kepada dirinya sendiri, tetapi pengikut ini justru apa? Menyangkal dirinya ya untuk Tuhan. Nah, mari kita tanya, akulah pokok anggur yang benar ini bicara mengikut Tuhan. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan seperti melekat pada pokok anggur? Hanya kalau kita melekat mengikut Tuhan Yesus, kita akan berbuah banyak. Kita akan diberkati, kita akan berubah, kita akan mengalami transformasi. Saudara akan berubah dengan heran. Pemungut cukai Lewi menjadi Matius, perempuan pelacur Magdalena menjadi perempuan saleh dan kudus. Simon buluh yang terkulai, yang hanya mulutnya besar, dirubah Tuhan, kamu akan menjadi apa? Batu karang yang teguh. Dan saya berdoa, saudara dengar kata ini, akulah, siapa aku di situ? Allah. Ikutlah dia, melekatlah kepada dia, dan kita akan berbuah banyak ya. Amin.
everything, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, God is God in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Yes, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communions, and I with Holy Church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yes, I believe in the name of Jesus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Selamat sore semuanya. Saat ini saya akan membacakan beberapa bagian dari warta jemaat. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Mika Yudiswara pada hari ini. Kiranya Tuhan semakin berkati dan menyertai pelayanan Pak Mika dan Ibu juga. Konsultasi pastoral seperti biasa, jika ada jemaat yang memerlukan dukungan doa, dukungan support, bisa langsung menghubungi pendeta interim kita, yaitu Pendeta Vincent, di nomor yang tertera. Kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tapi sayang sekali saya tidak melihat mereka datang di kebaktian hari ini, jadi mungkin bisa langsung mengucapkan melalui WhatsApp ataupun melalui teks jika belum mengucapkan. Tanggal 10 April ada Bapak Alvin Wahyudi dan tanggal 12 ada Bapak John Uy. Kemudian ini juga salah satu warta yang penting, bahwa nanti pada tanggal 4 Mei di minggu pertama bulan Mei akan diadakan rapat jemaat. Rapat jemaat ini bertujuan untuk memutuskan apakah jemaat GKISF setuju untuk mengundang Pendeta Roni Nathanael berkunjung ke GKISF. Jadi tolong lebih diperhatikan bahwa kita hanya akan memutuskan apakah kita semua setuju untuk mengundang Bapak Roni atau Bapak Pendeta Roni untuk datang berkunjung ke GKISF selama beberapa minggu untuk boleh berkenalan lebih lanjut dengan GKISF. Jemaat aktif diharapkan untuk hadir dan rapat akan diadakan setelah kebaktian. Kemudian minggu ini pada hari Jumat tanggal 18 April kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung. Pada kebaktian ini akan diadakan pembasuhan kaki dan juga perjamuan kudus. Oleh karena itu jemaat dan kita semua juga diharapkan untuk boleh mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Jemaat juga seperti yang kita tahu bahwa kita semua sekarang mengadakan ramah tamah di Fireside. Dan dikarenakan kekurangan juga orang, maka kita juga bersama-sama alangkah baiknya jika kita semua boleh bersama-sama, misalkan ada yang bisa menyempatkan waktu lebih gitu setelah selesai makan, setelah orang-orang juga sudah mulai pulang, kita boleh sama-sama untuk coba angkat bangku, 1-2 kita saling bergotong royong supaya cepat selesai, kita semua juga bisa pulang lebih cepat. Jadi semuanya sama, jadi nggak ada yang misalkan stay lebih lama hanya untuk membersihkan, tapi karena kita sama-sama makan, kita sama-sama menikmati persekutuan kita, makanya kita juga mau sama-sama meringankan tangan kita masing-masing dan juga boleh membantu untuk membersihkan dan juga merapikan Fireside. Kemudian seperti biasa jika ada jemaat yang memiliki saran atau usulan, bisa langsung mengisi melalui kotak saran yang tersedia ada di meja depan ataupun melalui secara elektronik. Atau misalkan ini terlalu susah, bisa langsung aja hubungi salah satu majelis yang ada. Untuk info lebih lengkap mengenai jadwal pelayanan firman, petugas ataupun donatur konsumsi, kehadiran serta jumlah persembahan bisa dilihat dalam warta cetak mingguan, atau misalkan Anda tidak datang dalam minggu itu, tidak punya warta cetaknya, biasanya pada hari Minggu pagi penatual ini mengirimkan warta elektronik di grup WhatsApp GKISF. Ya, sekian warta pada hari ini, terima kasih atas atensinya. Baik, tiba saat kudus buat kita untuk kita menghampiri Tuhan, kita datang bersama di rumah doa. Ya, ini adalah rumah doa buat kita dan Tuhan yang memanggil kita untuk meminta, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu dan pintu juga akan dibukakan bagi kita. Saudara dapat membawa juga doa-doa pribadi saudara di rumah doa ini untuk kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan khawatir mengenai apapun juga dalam kehidupan ini. Tetapi bawalah semuanya itu di dalam doa, ya, baik ucapan syukur, baik doa syafaat, ya. Maka mari kita bersatu di dalam doa.
Berkat kasih karunia-Mu dan kesetiaan-Mu yang besar ya Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu dan menghadap wajah-Mu. Dan Engkau dengan ajaib sungguh menghadapkan wajah-Mu kepada kami untuk mendengar doa-doa kami. Dan Engkau akan memberi kasih karunia dan damai sejahtera-Mu bagi kami yang dengan iman dan dengan satu hati berdoa. Kami memuji keagungan-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu sebagai jalan kebenaran, kebangkitan, hidup. Dan jadikan kami seperti sungguh carang yang melekat pada Engkau pokok anggur. Mengikut Engkau sehingga hidup kami terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Di Minggu Palmarum saat kami memasuki pekan suci, bahwa hati kami dalam menghayati Engkau ketika masuk ke Yerusalem dan menempuh permulaan perjalanan untuk menuju salib, dan khususnya di Bukit Golgota. Saat Engkau menjalani kesengsaraan dan kematian-Mu ya Tuhan. Sungguh karuniakan iman kepada kami, untuk kami sungguh hidup di dalam kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan berkati untuk pekan suci ini, dalam kami menyambut baik Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Paskah. Berkati untuk perjamuan kudus yang telah dipersiapkan tepat pada saat kami menghayati Engkau Tuhan menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Engkau juga yang telah memberikan teladan untuk membasuh kaki, agar kami semua dapat menjadi pelayan dan hamba satu dengan yang lainnya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkati untuk kebaktian Jumat Agung, untuk kami hanyut dalam keagungan kasih-Mu, dalam pujian, dalam penyembahan, dan sungguh membuka diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, untuk menghayati bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa terus untuk proses daripada nominasi pendeta dan juga rencana rapat jemaat untuk pemanggilan dari Pendeta Emeritus Roni. Tuhan Kau berkati untuk semua hal rencana ini. Juga kami berdoa untuk yang lanjut usia, Tuhan Kau berkati untuk Pak Si. Meskipun tubuh jasmaniahnya menjadi semakin merosot, kiranya manusia batiniahnya Tuhan terus berbaharui dari hari ke hari. Juga Tuhan berkati untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Sebagaimana Engkau Tuhan datang penuh dengan jamahan tangan-Mu untuk penatua Franco. Tuhan Kau berkati untuk sakit yang sedang dirasakannya. Beri jamahan-Mu ya Tuhan, dan kami mohon kesembuhan dan pemulihan yang datang dari Engkau. Berkati dengan iman, syukur, sukacita untuk menghadapi semuanya ini bersama dengan Engkau yang akan memberi kemenangan. Tuhan juga terus berkati untuk Tera dan juga Yudia yang juga sedang dalam proses perawatan untuk melawan sakit di tubuhnya. Berkati ya Tuhan dengan kekuatan yang melampaui segala akal, segala hal yang tak dapat ditanggung oleh manusia. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan yang biasa yang dapat ditanggung. Karena Engkau Tuhan ikut bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini dalam melewati pergumulan ini. Tuhan berkati anak-Mu ini. Kami mohon jamah Tuhan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan iman, dan tetap dalam damai dan sejahtera-Mu. Juga kami mengingat untuk Bapak Gunawan di Indonesia yang sedang dalam pergumulan perawatan. Tuhan Kau juga berkati hadir bersama anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati untuk semua hal yang dilakukan, baik rumah sakit, dokter, untuk membawa kesembuhan buat anak-Mu. Dan berkati ya Tuhan keluarganya dalam mendampingi dengan iman, dengan kasih, dengan kesabaran, dan tetap dalam damai dan sejahtera-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk usia baru yang Tuhan anugerahkan untuk Bapak Alvin dan juga untuk Bapak John Oi. Kiranya menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru dalam kehidupannya. Kami tahu bahwa kasih karunia-Mu Tuhan juga selalu baru setiap hari pagi bagi mereka. Kiranya Engkau gembala yang baik
yang terus akan menuntun dan memegang anak-anak-Mu ini dalam melewati kehidupan di usia baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga juga untuk setiap penatua majelis bekerja sama dengan seluruh jemaat untuk terus membangun panggilan gereja-Mu ini. Engkau sebagai kepala gereja untuk terus Tuhan berkati baik kehidupan persekutuan, ibadah, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan, Kau mendengar doa-doa kami juga yang secara pribadi kami naikkan ke hadapan-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan yang memanggil kami berdoa, dan Kau akan mencurahkan rahmat dan berkat-Mu untuk kami dapat melihat kuasa doa saat kami berada di rumah doa-Mu ini. Tuhan, Engkau senantiasa mengabulkan setiap doa yang seturut dan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang senantiasa baik buat kami yang mengasihi-Mu. Maka kami mau satukan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tiba waktunya kita untuk memberi persembahan kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Ayat persembahan terambil dari Lukas 6 ayat 38, bunyinya demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digincang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ibaan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita naikkan pujian PKJ 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil pekerjaanmu. Allah mengembangkan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan padanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Lord, as we bring our offering before you, we ask for your guidance in our faith. Help us, Lord,
to trust you more deeply. And Lord, help us so that we can follow where you lead us. And may our giving today be an expression of our growing faith in you, Lord. We pray and thank you, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. I, the Lord of the earth, let my people cry, all who dwell in dark and sin. I have made the stars of night. I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Who shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Aku Tuhan Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Dengarlah panggilannya untuk mengikut dia. Bahwa dia sungguh adalah pokok anggur yang benar, dan kiranya kita sungguh menjadi carang-carang pokok anggur untuk melekat kepada Tuhan. Maka arahkan hatimu kepada Tuhan. Di kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, terang dan keselamatan dari Tuhan Yesus, jalan kebenaran, kebangkitan dan hidup, hikmat, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana.
Hosiana. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah telah selesai.